Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal... Itu dianggap dibacakan, Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah, sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon, legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala... Enggak usah dibacakan, Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih, lisan saja begitu, Pak. Oh, ya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami, mengapa Bapak memiliki legal standing? Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17, huruf H angka 5, Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini Ya. yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini, karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang... Bukan, Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu, kenapa Bapak dirugikan? Urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya, karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain, Pak. Ya? Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi Ya, gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi, Pak ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Ya. Lanjut, apa lagi, Pak? Yang kedua, ini pasal huruf G intinya sama. Ya. Kemudian pasal 18 ayat 2 huruf A sama juga. Oke. Ya, akibatnya sama. Saya kira itu pokoknya. Ya, oke. Yang Sekarang alasan-alasan permohonan, Pak. Posita. Positanya, Ya. satu, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara. Permohonan ini. Terima kasih Pak Komardin yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasihatan dari majelis. Nah, saya mulai dari perkara nomor 117 Pak Komardin ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5, serta pasal 18 ayat 2 huruf A. Atau persoalannya ada pada implementasi. Ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Kayak. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat bagaimana tanggapan-tanggapan netizen mengenai masalah ini yang masih belum kelar-kelar. Biar rakyat saja yang mengadili, hakim pelintut mengaburkan masalah. MK dan hakim harus bertindak sebagai petugas hukum negara, bukan kepentingan rejim. Tegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa yang menanam, dia sendiri yang manen, baik buruknya tanaman. Kalau hakim yang sudah dibayar sekarang, rakyat tidak mampu mengurus perkara, biarkan rakyat mengadili semua urusan hakim biar pada kekuasaan. Tunjukkan ijazah asli, selesai, agar tidak gaduh terus di masyarakat. Kebenaran tidak akan didapatkan kebohongan. Kalau orang punya ijazah asli kuliah, pasti unjukin ijazahnya asli. Kalau ijazahnya nggak asli, ya begitu muter-muter kayak gengsingan, kita jadi warga malu. Yang usul sampai tuntas, amin, semoga Allah ridha. Harus dituntaskan masalah ijazah, sangat penting biar kedepannya baik dan rapi. Teliti KPU, nggak janji. Siapa yang harus
menangani pembuktian kasus. Petugas hukum bila berhadapan dengan manusia kuat berpengaruh, maka hukum jadi mandul. Hukum sebagai panglima bila terjadi pada rakyat yang tak berkuasa tak punya link dengan para orang kuat, maka hukum segera tegak. Gampang dibikin susah. Mengapa bisa jadi? Karena penjabatnya sudah berbusuk perut alias korupsi tersebut. Tahu sama tahu. Anak mencontoh ayah, begitu juga ayah merasa menikmati perilaku tipu menipu dokumen yang terlalu percaya diri berhasil lolos tanpa bisa bocor dan terungkap seperti yang terjadi saat ini. Semoga hukum berlaku tegak tanpa pilih bulu. Jangan ketika penjabat kecil demikian gampang diproses dan hukum tajam sekali. Zaman udah beda, harus tegas, jujur, transparan, gas terus. Usut tuntas Iza Jokowi dan Gibran. Jokowi Gibran sedang panen tanaman beracun yang disemai Paman Usman. Semoga relawan Coma dan Projo kebagian kegodohnya. Kasus itu memang sengaja dipiara, padahal kalau nggak mau gaduh, ya tunjukkan saja ijazahnya. Gaduh karena kelakuan orang yang nggak jelas, ijazahnya bre. Wakili rakyat Indonesia Pak Hakim. Hakim dan pemerintah wajib tegas dan terbuka soal kasus ijazah ini, agar kelak tak ada lagi orang atau penjabat yang berani memasukkan ijazah. Siapapun yang memasukkan jasa orangnya wajib dipidanakan sesuai perbuatannya sendiri. Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia tak boleh kalah. Haram hukumnya, takut dengan manusia-manusia laknat pemalsu dokumen. Kenapa harus susah banget sih? Paksa dan Hakim panggili Jokowi dan Gibran, suruh bapak anak ini perlihatkan ijazah aslinya. Beres, kenapa harus berbelit-belit kemana-mana? Di negara manapun, kalau penjabat ijazah palsu, ketahuan sudah jelas di penjara. Lanjutkan Pak Hakim agar semua menjadi terang benderang. Masalah hukum tidak mengenal kadaluarsa. Kasus Iza Jokowi dan Gibran ini kok lama sekali, rakyat sudah muak. Panggil Jokowi dan Gibran. Kalau ada serah bawa ijazah asli serta tunjukkan ke publik, selesaikan. Gas terus, semoga hukum di Indonesia lebih baik. Kalau mau cepat tuntas masalah Iza Jokowi dan Gibran, paksa Jokowi dan Gibran suruh tunjukkan ijazah aslinya ke publik, pasti selesai. Yang benar katakan benar, kalau salah jelas salah ya. Jangan main-main di norma bangsa, kejelasan asli apa palsu. Benar sekali, harus tegas. Yang bikin gaduh itu yang menuduh. Jangan lempar batu ke orang lain, tapi yang dilempar justru yang disalahkan. Karena orang-orang yang nuntut itu punya tujuan tertentu, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran atas narasi mereka sendiri. Selamat aparat penegak hukum ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau termohon ini memang harus diadili. Kalau pengadilan selalu melindungi kasus seperti sekarang ini, pasti akan terulang kembali. Usut tuntas, kami rakyat Indonesia Raya tidak terima kalau orang nomor satu di negeri ini ijazahnya palsu, sedangkan rakyat mau kerja ajar harus pakai jasa. Bila menjadi penjabat publik, maka jasa penjabat tersebut harus dibuka dan ditunjukkan ke publik. Penegak hukum yang tidak becus, iblis-iblis menangani masalah tidak akan selesai karena iblis akan senang duit. Harap para penegakan hukum yang sesungguhnya gaji yang diberikan itu dari rakyat. Begini akibat polisi tidak punya keberanian menuntaskan kasus ini. Untuk penegak hukum, kalau masih banyak termolnya, sulit negara ini untuk jadi negara yang bisa sejahterakan. Rakyatnya melindungi saja nggak bisa, malah menyeserangkan. Tah iya. Menurut kami sebagai rakyat dan warga miskin, yang bikin gaduh adalah pihak Mabes Polri yang tidak berpihak pada hukumnya, berpihak siapa yang mampu bayar. Iza Jokowi dan Gibran mengganggu ekonomi para termol. Pak Hakim suruh-suruh saja kuasa hukum menunjukkan ijazahnya Jokowi yang asli. Selesai masalahnya gitu aja kok sulit. Yang nonton omon-omon drama sidang pengadilan nanti akan berani memvonis kejahatan di NKRI. Engkau maha kuasa, tunjukkanlah kekuasaanmu kepada penguasa-penguasa yang zalim. Segeralah masalah sengketa ijazah palsu anak beranak ini. Katakanlah yang benar mana yang benar, dan katakanlah yang salah mana yang salah. Tinggal tunjukkan, disahkan, selesai. Di sini rakyat kurang percaya kepada penegak hukum. Kasus seperti ini aja lamban. Rakyat sangat menunggu kebenarannya. Hukum jangan pandang bulu. Salahnya katakanlah salah, jangan yang salah dibilain benar. Ini belajar untuk generasi penerus bangsa ini. Kalau bohong generasi bangsa ini, suruh bohong terus. Masalah ijazah yang jelas palsu aja susah diadili, apalagi masalah korupsi dari KKN, penegak hukum dan rusak mental dan akhlaknya karena banyak makan uang haram. Rakyat yang dirugikan sudah kena tipu karena ijazahnya.
Sebelum menuntut ijazah orang, tolong ijazah penutup itu juga harus ditunjukkan kepada masyarakat asli, apa palsu agar semua terbuka. Dan yang menyatakan ahli juga harus punya sertifikat keahlian. Pantas penjabat begini presiden, hukum ngomong kepolisian cari bukti tapi ikut fitnah. Kalau penguasa model gini, hancur. Kasus si Pelister dibilang kadaluarsa itu cuma strategi politik licik Mulyono dan ternak-ternaknya. Jika kasus Mulyono dananya terbukti palsu, agar bisa lolos dari jeratan hukum nanti hakim dan Polri terbukti. Juga bilang kasusnya sudah kadaluarsa persis kayak si Pelister. Dasar tamu-tamu licik, picik, serakah. Semoga Tuhan memberikan jaran yang setimpal buat orang-orang licik, picik, munafik. Mantap, bapak sama anak sama saja. Para penegak hukum jangan kasih rakyat Indonesia jadi gaduh gara-gara dua orang ini. Ambil tindakan dong pak. Penjabat publik harus sesuai ketentuan atau persyaratan. Harus diketahui publik karena akan gaji yang dibayar dari pajak rakyat. Negara yang punya undang-undang ya jelas saja dibohongi. Apalagi masyarakatnya gampang dibohongi dan diiming-iming BLT. Pasti mereka akan tidak ada dan gampang dibohongi. Sesuai yang simpel, kenapa dibuat rumit? Kalau di negara lain pasti sudah beres dari dulu rakyat sampai muak. Ini baru sejarah hebat negara RI. Manpres dan Wapres, bapak dan anak sama-sama digugat ijazah palsu. Ini sejarah aneh. Dipimpin oleh keluarga ijazah palsu, namun semua sangat lambat proses. Mestinya Prabowo harus tegas tindak itu semua. Jika salah tangkap, apalagi Sylvester yang sudah buronan, masih saja berempas lega seolah hukum tidak berbuat buat mereka. Negara ini takut sampai zolim dalam pemerintah dan hukum tempur. Alam Gus Dur pun pernah mengatakan itu. Yang curang dan yang jujur sekarang sangat mudah dinilai oleh siapapun. Nah, bagi yang curang, hati-hati, rakyat akan mengambil tindakan dengan cara nepalkan. Sampai nggak sempat mikir, yang penting fokus kerja cari nafkah. Untuk keluarga, apakah palsu atau asli, yang penting sehat, semangat berangkat pagi, pulang sore, dapat rezeki, pikirkan, tenang, dan damai. Baik kawan-kawan, kita sudah mulai sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.